Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri Akmal, ada Zidan, ada Aik, ada Dimas, ada Zulian, ada Hashim, ada Maman, dan juga ada Alda. Di sini kami akan membahas tentang genosida yang terjadi di Rwanda dan juga rekonsiliasinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung disimak ya. Baik, itu yang pertama ialah Rwanda dan macam-macam etnisnya. Republik Rwanda adalah negara di Afrika Tengah yang berbatasan dengan negara Uganda, Tanzania, Burundi, dan Republik Demokratik Kongo. Rwanda dijajah oleh Jerman pada tahun 1893, di mana pada saat itu Jerman dipimpin oleh Adolf von Gotzen. Rwanda ini juga terbagi menjadi 3 suku etnis, di mana yang pertama ada suku Hutu yang berpopulasi sekitar 84%. Kemudian yang kedua yang terbanyak itu suku Tutsi sekitar 15%, dan yang ketiga ialah suku Twa sebesar 1%. Hutu memiliki postur badan yang tidak tinggi, kulit hitam seperti mayoritas Afrika pada umumnya, dan hidung yang cenderung pesek. Tutsi memiliki postur badan yang tinggi, kulit tidak terlalu gelap. Dan etnis terakhir yakni Twa merupakan etnis yang berisikan orang-orang kerdil yang masih primitif. Kolonialisme di Rwanda. Belgia diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk mengontrol Rwanda akibat superioritas militer Jerman pada Perang Dunia Pertama. Hal ini dapat kita lihat ketika Jerman mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama, membuat Jerman harus meninggalkan dan mengosongkan kekuasaan koloninya untuk melihat kondisi politik dan ekonomi Jerman yang sedang kolaps karena akibat kekalahan perang. Sehingga hal tersebut membuat dalam perjanjian Versailles, Belgia mengisi kekosongan kekuasaan kolonial yang ditinggal oleh Jerman dan menggabungkan kekuasaan yang telah dikuasai oleh Belgia sebelumnya dengan sebutan Rwanda-Urundi. Hal yang dilakukan oleh Belgia ketika menginjakan kakinya di Rwanda, yang dimana ini menjadi suatu kebijakan yang kontroversial, adalah membuat kartu identitas etnis untuk suku Hutu dan Tutsi. Hal tersebut dilakukan oleh Belgia untuk membedakan mana Hutu dan mana Tutsi secara spesifik. Sedikit melihat ke belakang bahwa sebenarnya Hutu dan Tutsi merupakan suku yang sama, baik secara generik, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang membuat ini menjadi pembeda, yang membuat Jerman harus melakukan pembentukan sistem kelas antara kedua suku ini adalah arti kata dua suku pada masa kerajaan sebelum datangnya kolonialisme, di mana Tutsi berarti bangsawan atau pemilik peternakan, sedangkan Hutu merupakan petani atau pekerja. Sehingga Belgia melanjutkan estafet rasisnya dari Jerman kepada kedua suku ini untuk diimplementasikan secara lebih mendetail. Kembali lagi ke penjelasan, spesifikasi yang Belgia maksud adalah dari pembentuk badan dari kedua suku, di mana Belgia mengukur tengkorak, tulang, kelopak mata, hidung, mulut, kulit, dan sebagainya, membuat ini menjadi alasan Belgia untuk melakukan pembentukan kartu identitas. Lalu, melihat dari arti kata tersebut, Belgia memberikan hak istimewa kepada Tutsi untuk mengurusi masalah administrasi, di samping Tutsi merupakan bagian dari kerajaan dan minoritas di Rwanda dan merupakan suku yang memiliki sedikit tindakan konflik. Sedangkan Hutu tetap menjalankan pekerjaan kasar atau menjadi seorang pekerja. Sehingga ini menimbulkan segregasi antara kedua suku baik dalam pendidikan, pekerjaan, kemakmuran, dan kesejahteraan, membuat ini dapat menjadi suatu sentimen yang buruk kepada kedua suku, dan ini menjadi salah satu pemicu akan terjadinya konflik etnis yang mungkin akan meledak pada beberapa tahun yang mendatang. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat dalam diri manusia ketika dirinya lahir ke dunia dalam HAM. Berartikan bahwa adanya kebebasan individu untuk berekspresi, melakukan suatu, hingga kebebasan dalam memeluk agama. Tujuan dibentuk dan diaturnya HAM ini berguna untuk mengatur kehidupan manusia agar menciptakan kedamaian, tidak adanya tindakan semena-mena, mengacu kepada organisasi internasional layaknya persingkatan bangsa-bangsa atau bisa dibilang PBB, mengadopsi suatu pernyataan tentang HAM yang dimana disebut Universal Declaration of Human Rights atau bisa disingkat UDHR,
Pernyataan yang dikemukakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dibentuk pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam UDHR tersebut terdiri dari 30 pasal yang dimana menjelaskan perjaminan hak asasi manusia dan menjadikan ini sebagai penegakan hukum internasional agar setiap orang mendapatkan porsinya dan tidak adanya paksaan serta tekanan dari sesama manusia lainnya. Mengacu kepada pasal 2 Universal Declaration of Human Rights, dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti pembahasan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lainnya. Poin ini berarti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan di atas apapun selama hak kebebasan tersebut tidak mengganggu kepentingan manusia lainnya. Akan tetapi HAM ini banyak digunakan oleh segelintir individu lainnya untuk memaksa seseorang untuk bertindak dengan paksaan. Dalam Human Rights by Oxford Press, hak asasi manusia berupaya melindungi individu terhadap campur tangan pemerintah yang sewenang-wenang dalam menentukan kehidupan manusia, integritas tubuh, dan kebebasan fisik, yang merupakan contoh klasik barang yang harus dilindungi dari tindakan negara yang merugikan. Kemudian PBB menghasilkan Statute for International Criminal Court yang diberlakukan efektif sebagai badan adjudikasi peradilan Mahkamah Pidana Internasional pada 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Dan ICC didirikan guna mengadili kasus-kasus internasional seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan terhadap perang, dan kejahatan agresi. Sentimen Hutu dan Tutsi pasca kemerdekaan Rwanda. Setelah merdeka, tokoh kemerdekaan Rwanda, Gregoire Kayibanda yang berasal dari etnis Hutu, mendirikan sebuah pergerakan yang bernama Parti du Mouvement et d'Emancipation Hutu atau Parmehutu. Kayibanda menuntut adanya equal justice di antara etnis Hutu dan Tutsi. Tutsi merespon dengan menolak, lalu membentuk Union Nationale Rwanda atau UNAR, di mana UNAR memiliki tujuan untuk mempertahankan pemerintahan monarki yang sebelumnya dipegang oleh Tutsi. Perang antara Tutsi dan Hutu menjatuhkan sekitar 100.000 korban jiwa, serta 100.000 orang terpaksa mengungsi ke negara tetangga. 1 Juli 1962, pasca revolusi mereda, Kayibanda menjadi presiden Rwanda. Ia membuat kebijakan yang merugikan etnis Tutsi, salah satunya menolak hubungan bilateral dengan Burundi, karena mayoritas warganya Tutsi. Pemerintahan Kayibanda sempat terpuruk dikarenakan stabilitas ekonomi yang rentan akibat korupsi. Pada saat itu juga, Mayor Jenderal Juvenal melakukan kudeta. Perkembangan ekonomi era Juvenal membaik dikarenakan ekspor kopi yang naik pada tahun 1980 hingga 1989. Karena itu, konflik antara Hutu dan Tutsi tidak terjadi. Namun, pada tahun 1990, harga kopi menurun dan warga Tutsi di Uganda menuntut kembali ke Rwanda. Perwira senior Paul Kagame yang berasal dari Tutsi melakukan penyerangan bersama Rwanda Patriotic Front atau RPF. Mayor Jenderal Juvenal menandatangani perjanjian Arusha, yakni stabilitas antara Hutu dan Tutsi yang diawasi oleh Jenderal Romeo Dallaire dari United Nations Assistance Mission for Rwanda atau disingkat dengan UNAMIR. Tokoh penting Hutu dan Tutsi terbunuh pada 6 April 1944. Yakni Presiden Rwanda Juvenal dan Presiden Burundi Cyprien Ntaryamira di pesawat yang ditembak oleh RPF pada saat sebelum merealisasikan perjanjian Arusha. Selanjutnya, pasca peristiwa penembakan pesawat, mulailah terjadi genosida yang melibatkan suku Hutu ekstremis dan yang menjadi korban adalah suku Tutsi bersama suku Hutu yang moderat. RPF dan Tutsi dituduh sebagai dalang. Nah, ekstremis Hutu ini menjadikan alasan guna melakukan rencana pembersihan suku Tutsi. Hutu membentuk sebuah paramiliter yang nanti dipersenjatai oleh parang, kapak segala macam yang dinamakan oleh Interahamwe. Dia juga ada propaganda dengan media, yaitu ada majalah dan juga ada radio
Intinya cuma satu, yaitu mobilisasi anti Tutsi. Dan ini parahnya lagi diperkuat oleh jajaran para politisi seperti itu. Interhamwe atau paramiliter Hutu ekstremis ini pada akhirnya membawa senjata-senjata rumahan ya seperti itu. Mereka berkeliling jalan. Jika mereka menemukan warga, mereka akan menanyakan KTP-nya bahasanya. Kalau suku Tutsi langsung dihabiskan di saat itu juga. Dan termasuk juga jika mereka tidak membawa KTP kayak gitu, mereka juga dibunuh di tempat. Saat itu PBB yang bertugas di Rwanda tidak bisa berbuat banyak karena mereka menunggu keputusan dari DKPBB. Menurut beberapa catatan, suku Tutsi dan mungkin juga termasuk suku Hutu yang moderat ya, yang menentang ekstremisme beberapa kalangan dari sukunya itu, menurut catatan Tutsi dibunuh dan disiksa terlebih dahulu. Wanita diperkosa. Ada 500.000 hingga 500.000 korban hingga 1 juta warga Tutsi yang terbunuh pada peristiwa genosida ini. Keterlibatan UNAMIR di Rwanda. Jenderal Romeo, yang merupakan kepala dari UNAMIR, terdesak karena gerakan Interahamwe yang semakin merajalela dan juga diserang. Beberapa negara secara sepihak menarik pasukan mereka. Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 918 tanggal 21 April 1994 untuk mengurangi kekuatan UNAMIR dari 2.548 menjadi 270. Meskipun pasukan ini berkurang drastis, UNAMIR tetap berhasil melindungi etnis Tutsi dan Hutu moderat yang berlindung di lokasi di bawah kendali UNAMIR. Kemudian, melalui resolusi 929 pada tanggal 22 Juni 1944, Dewan Keamanan PBB memberikan wewenang kepada pasukan multinasional Prancis melakukan operasi Turkis dan di mana akan membentuk zona aman perlindungan bagi pengungsi dan juga mendapatkan izin untuk melakukan intervensi senjata jika diperlukan. Hal ini dikarenakan pasukan UNAMIR yang semakin sedikit dan juga Jenderal Romeo yang tidak menyanggupi karena pasokan senjata dan mandat untuk tidak melakukan penyerangan terhadap pemberontak. Dilakukannya Operation Turquoise belum memberikan titik terang untuk menghentikan genosida. Pada puncaknya, FPR mendapatkan kemenangan dan juga hampir menguasai seluruh wilayah Rwanda. Dengan kemenangan FPR ini, Paul Kagame membentuk pemerintahan baru yang berbasis sangat luas dan berpusat di Kigali. Setelah kemenangan FPR, UNAMIR juga melanjutkan upayanya untuk memastikan keamanan dan stabilitas, mendukung bantuan kemanusiaan, membersihkan ranjau darat, dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali. Namun, UNAMIR angkat kaki dari Rwanda dikarenakan Rwanda menyatakan bahwa UNAMIR tidak bisa memenuhi prioritasnya. Dewan Keamanan membentuk International Criminal Tribunal Rwanda pada 8 November 1994 untuk mendakwa oknum-oknum dari Interahamwe sendiri untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Sejak diberlakukannya, pengadilan tersebut telah mendakwa 93 orang yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran serius HAM yang dilakukan di Rwanda pada tahun 1994. Para terdakwa tersebut terdiri dari pejabat tinggi militer, pemerintah, politisi, pengusaha, milisi, dan pemimpin media. Salah satu terdakwa yang telah ditangkap adalah Bagosora Theoneste, salah seorang pejabat militer Rwanda dan dijatuhi hukuman 35 tahun oleh ICTR. Selanjutnya yaitu penyelesaian konflik terkait genosida di Rwanda, yaitu penjatuhan hukuman terhadap para pelaku genosida. Yang pertama melalui ICTR atau International Criminal Tribunal for Rwanda, di mana pengadilan ini tidak bisa memberikan hukuman mati, melainkan hanya hukuman penjara saja. Terdapat 93 orang, di mana 61 dihukum dan 14 dibebaskan. Orang yang didakwa atas tuduhan kejahatan genosida ini seperti kejahatan perang, pemerkosaan, dan penganiayaan terhadap perempuan, melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap para pengungsi. Semua kejahatan tersebut ke dalam
termasuk ke dalam kejahatan terhadap kehidupan berdasarkan dari Konvensi Jenewa pasal 3 beserta protokol tambahan 2. Selanjutnya melalui pengadilan Rwanda. Nah, pengadilan ini menggunakan hukuman mati. Pada tahun 2005 sebanyak 22 terdakwa mendapatkan vonis hukuman mati. Namun pada tahun 2007 hukuman mati tersebut dihapus sebab adanya kritikan dari berbagai macam pihak. Selanjutnya ada pengadilan Gacaca atau pengadilan tradisional. Nah, tercatat sebanyak 1,5 juta kasus yang mampu ditandatangani oleh pengadilan ini. Berdasarkan dari sejarahnya, pengadilan Gacaca dipergunakan untuk mengadili permasalahan keluarga. Penciptaan pengadilan ini oleh pemerintah diakibatkan oleh menciptakan peradilan yang mampu menangani beberapa kasus genosida dengan kejahatan yang ringan. Tercatat sebanyak 1,5 juta kasus yang telah ditangani seperti yang sudah saya katakan. Selanjutnya ada pengadilan di luar Rwanda. Nah, pengadilan di luar Rwanda ini seperti pengadilan di distrik Stockholm di Swedia yang mampu memberikan hukuman penjara kepada Clever Berenkindi seumur hidup, dan juga pengadilan di Belgia yang menjatuhi hukuman penjara 30 tahun kepada Fabien Nereste. Nah, selanjutnya ada pemulihan nasional. Dengan adanya ICTR, pengadilan Rwanda, pengadilan Gacaca menimbulkan banyak sekali narapidana dari kejahatan genosida tersebut, sehingga pemerintah membuat amnesti massal kepada narapidana yang melakukan kejahatan yang lebih ringan. Pada tahun 2004, total 30.000 tahanan diberikan amnesti dan dibebaskan setelah mengakui kesalahan mereka dan juga meminta pengampunan atas kejahatan mereka. Nah, pada Februari 2007, sekitar 8.000 tahanan yang diketahui melakukan kejahatan perang juga diberikan amnesti. Sebanyak dari mereka adalah orang lanjut usia dan juga yang mengalami sakit-sakitan. Banyak yang tidak menyetujui atas amnesti tersebut, namun tidak bisa diganggu-gugat lagi. Selanjutnya yaitu bagaimana hukum humaniter internasional melihat kasus genosida yang terjadi di Rwanda antara Hutu dan Tutsi. Nah, dalam pandangan hukum humaniter, melihat kasus genosida sebagai suatu pelanggaran kemanusiaan yang sangat besar, terutama dalam kejahatan genosida Rwanda yang melibatkan suku Hutu dan Tutsi ini merupakan suatu persoalan yang terlahir dari ranah internal Rwanda atau dikenal dengan sebutan perang saudara, dengan alasan berada dalam satu ranah pemerintahan karena pihak pemberontak Rwanda memperoleh status belligerent dari negara yang menjadi tempat dari pemberontakan tersebut, sehingga menjadikan tindakan ini sebagai suatu persoalan yang dibawahi oleh HHI. Pada tahun 1994 terjadi pembantaian besar-besaran. Posisi Rwanda merupakan negara yang vakum dan aturan HHI harus ditetapkan. Namun meskipun kebijakan ini sudah pernah terlaksanakan dan adanya penanganan dari HHI, tetapi kembali berlanjut di tahun 2008 dengan banyaknya pelanggaran humaniter terhadap anak-anak dan perempuan yang menyalahi dalam aturan gencatan bersenjata dalam HHI. Yang pertama, pasal 3 Konvensi Jenewa tentang perlindungan terhadap konflik bersenjata non-internasional atau konflik internal, serta menjadi jaminan atas perlakuan menurut asas-asas kemanusiaan terlepas dari status orang tersebut dalam perang. Selanjutnya, dalam aturan pasal 13 Konvensi Jenewa tentang perlindungan terhadap subjek perang, terkhusus perempuan dan anak-anak.